koordinasi gerakan Sisnu selama ini dan terutama selama pandemi COVID-19, disepakati yang pertama, gerakan Sisnu akan kembali dimulai secara masif di seluruh MBC NU se-Kabupaten Batang. Yang kedua, semua admin MBC dan operator ranting akan dikumpulkan oleh pengurus MBC NU untuk menata kembali dan menggerakkan kembali gerakan pendataan warga Nahdlatul Ulama dan juga aset-aset Nahdlatul Ulama di seluruh wilayah MBC masing-masing. 3. Dalam gerakan Sisnu pasca rakor ini, prioritas pendataan yang pertama adalah para pengurus NU dan BANOM di wilayah masing-masing, dengan fakta bahwa ternyata masih banyak pengurus NU yang belum tercatat sebagai warga Nahdlatul Ulama secara legal. Yang keempat, untuk mempercepat dan juga memperlancar proses pencetakan kartamu di tingkat cabang akan ditambah admin cabang. Yang selama ini di tingkat cabang 1 yaitu Saudara Ali Imron, kemudian masing-masing MBC ada admin, akan tetapi karena kebutuhan agar pencetakan lebih lancar akan dilakukan atau masukan dari semua MBC agar ditambah untuk admin cabang. Itu tadi ada 4 poin penting terkait gerakan pendataan warga Nahdlatul Ulama melalui Sisnu, Sistem Informasi Strategis Nahdlatul Ulama, dan juga ada digaris terbalik bahwa dalam melakukan pendataan operator harus menggunakan SOP yang telah ditetapkan. Tidak boleh menggunakan SOP sendiri meskipun tujuannya agar cepat banyak. Ini malah dilarang ya. Karena SOP yang digunakan otomatis pendataan akan sesuai dan tidak ada kendala ketika dilakukan pencetakan. Piloting gerakan petani NU, maka untuk mempercepat program ini di semua MBC NU akan dibentuk kader penggerak petani Nahdlatul Ulama yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh LPP PCNU bersama tim kader penggerak Kadang Tani Sarwo Tulus. Secara teknis nanti akan dilakukan koordinasi secara khusus. Saya kira itu terkait dengan hasil sidang komisi organisasi yang menjadi agenda para ketua MBC NU bersama perwakilan dari PCNU Kabupaten Batang. Kemudian kami lembaga takmir Masjid Nahdlatul Ulama untuk bisa menyampaikan hasil sidangnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya mewakili dari Komisi LTM terkait dengan sidang pada kesempatan siang hari ini. Hasilnya adalah yang pertama, mengaktifkan LTM di tingkat kecamatan serta melanjutkan kembali pendataan bagi masjid dan mushola yang belum terdaftar. Kemudian yang kedua, PAC LTM kerjasama dengan MBC, takmir masjid dan kepala desa di wilayah masing-masing dalam upaya pendataan masjid dan mushola. Kemudian yang ketiga, pendataan registrasi masjid dan mushola sampai dengan tanggal 31 Desember 2001 harus sudah selesai. Kemudian yang keempat, syahadat bagi masjid dan mushola dilampiri susunan pengurus. Karena yang ada kemarin kan belum ada susunan pengurusnya, sehingga dilampiri dengan susunan pengurus. Kemudian yang kelima, pembuatan papan nama atau plan bagi masjid atau mushola yang sudah mendapatkan syahadat.
Jadi nanti diseragamkan, modelnya sesuai ditentukan oleh LTM. Kemudian yang terakhir terkait dengan badan hukum, yaitu LTM PCNU agar berkoordinasi dengan dinas terkait. Ini masalahnya terkait dengan bantuan dari pemerintah. Itu ada yang lolos verifikasi, tapi ada juga yang belum lolos, disuruh membuat badan hukum lagi. Nah, sehingga diharapkan LTM PCNU ada konsolidasi koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal ini, yaitu terutama adalah bagian Kesra Kabupaten Batang. Barangkali itu yang diputuskan dalam sidang komisi tadi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Komisi Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, monggo dari juru bicara yang akan menyampaikan, kami persilakan untuk menyampaikan hasil sidang komisi LP Ma'arif diikuti oleh MBC LP Ma'arif Sekabupaten Batang. Hasilnya yang pertama tentang pembagian wilayah kerja, bahwa PC Ma'arif mengelola sekolah-sekolah mulai MTS, SMP atau SLTP, SLTA, MA, SMA dan SMK. MWC Ma'arif yaitu mengelola MI di wilayah kecamatan masing-masing. Yang kedua, tentang alur kerja atau mekanisme kerja, bahwa sekolah-sekolah di lingkungan Ma'arif untuk pengurusan SK kepala, SK guru, dan SK pengurus, mekanismenya untuk SK guru yaitu mengajukan permohonan dari kepala sekolah dengan rekomendasi MWC Ma'arif kecamatan. Untuk SLTP dan SLTA yaitu pengajuan kepala kepada langsung ke PC Ma'arif. Pengurus pengurus sekolah madrasah di Kabupaten Batang sebagian besar masih butuh, ya, alias belum ada SK-nya. Untuk itu kita tertibkan, segera nanti dibuat pengurus mulai dari tingkat MI, SLTP dan SLTA. Prosedurnya yaitu kalau MI yang mengajukan adalah ketua ranting dengan rekom ketua Ma'arif MWC kecamatan masing-masing, diajukan ke PC Ma'arif, SK-nya dari PC Ma'arif. Untuk MTS, SK diajukan oleh MWC Ma'arif langsung ke LP Ma'arif PCNU Kabupaten Batang. Yang buat SK nanti untuk MTS atau SMP cukup dari PC Ma'arif. Untuk SLTA, pengajuannya yaitu dari pengurus, kemudian dengan rekom PC Ma'arif diajukan ke PW Ma'arif wilayah. Jadi kalau SLTA nanti pengurus SK-nya yang menerbitkan dari PW LP Ma'arif Jawa Tengah wilayah. Yang kedua yaitu tentang pendanaan, sumber dana yang telah berjalan
IANAH hanya berjalan 1 tahun. Bagi yang belum lunas tetap harus menyelesaikan 1 tahun. Setelah 1 tahun IANAH dari MI, SLTP, SLTA sudah berhenti. Yang kedua yaitu melalui bahan ajar. Bahan ajar harus jalan terus di tingkat MI maupun SLTP, SLTA, hanya kualitasnya ditingkatkan dan harus dilaksanakan semua sekolah ma'arif di lingkungan ma'arif. Yang terakhir yaitu usaha-usaha yang sudah berjalan seperti tadi, yaitu melalui bahan ajar, dan ini menyepakati yaitu melalui kerjasama yaitu dengan perusahaan Zamnu. Ini menjadi prioritas, akan masuk ke sekolah-sekolah ma'arif se-Kabupaten Batam. Kalau nanti dari pihak Zamnu tidak bersedia, akan mencari yaitu kerjasama dengan pihak yang lain. Ini bukan macam, ini maksudnya supaya ma'arif itu ada kerjasama. Pembagiannya secara teknis nanti akan dirembuk antara PC Ma'arif dengan MWC Ma'arif. Itu saja secara singkat. Nanti akan kita share, insya Allah dalam waktu 2 hari semua MWC akan dapat hasil daripada rapat komisi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wa hamdulillah, salatu wa tasliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para sepuh bin sepuh, wabil khusus panjenenganipun Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, Ibu Romo Haji Abdul Manaf Sair. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ibn Al-Mukarram Haji Mahin Khudori, pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo Madrasah RMI Provinsi Jawa Tengah. Hadirin hadirat, pengurus cabang NU maupun pengurus MBCNU dan jajarannya yang saya hormati. Langsung saja saya laporkan hasil komisi RMI. Tadi kita di komisi RMI, saya didampingi oleh Bapak Haji Solihi dari PCNU. Kemudian tadi juga ada Gus Tolha dan Gus Zahim selaku pengurus harian. Kita mengabsen tadi yang hadir di komisi RMI dari 15 kecamatan, 14 kecamatan hadir, 1 kecamatan yakni Kota Batang tidak hadir. Katanya yang berangkat hanya 2 orang. 2 orang, sementara yang 1 orang katanya mau menyusul, sampai ditunggu sampai detik-detik terakhir belum muncul. Jadi tadi otomatis yang hadir hanya 14 kecamatan minus Kota Batang. Pengurus RMI MBCNU masing-masing sudah berkomitmen untuk total dan maksimal berkhidmat pada Jamiah Nahdlatul Ulama lewat RMI, dan semuanya sepakat. Tadi sempat dalam prolog saya sampaikan sejarah RMI, kapan RMI berdiri, kemudian namanya dulu sebelum RMI itu apa, dan lain sebagainya. Juga kami sampaikan tentang posisi pondok pesantren dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Tadi saya dengan tegas mengatakan bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama didirikan oleh para kiai-kiai pesantren, bukan oleh para akademisi. Ini menjadi catatan penting bagi kita komunitas pesantren agar betul-betul memperhatikan terhadap NU. Ojo nang gede pondok dhewe tapi orang gelem ngurusi NU. Jadi tadi kita sudah berkomitmen untuk berkhidmat secara total dan maksimal lewat RMI NU. Kemudian sebagaimana yang tadi diamanatkan oleh PCNU, kami akan menguatkan
kelembagaan RMI di masing-masing kecamatan. Kita akan melakukan pendataan terhadap pondok pesantren. Meskipun kita sudah punya data tentang jumlah pondok pesantren, tetapi biar pengurus RMI NU kecamatan itu ada tugasnya nanti melakukan update data. Akan kita bekali dengan data-data yang sudah ada di milik kita. Nanti kalau ada penambahan ataupun pengurangan. Kemudian tadi juga kami sampaikan bahwa sejak muktamar NU di Makassar, RMI itu punya tugas baru yang tidak kalah beratnya, yakni menangani Madin, TPQ, dan Majelis Taklim. Tadi kita sampaikan, karena itu tugas MBCNO, RMI MBCNO, di samping mendata pondok pesantren berdiri tahun berapa, pendirinya siapa, pengasuh sekarang siapa, jumlah santrinya berapa, kemudian statusnya disamakan atau diperhatikan, itu nanti akan dicantumkan secara detail. Kemudian soal Madin dan TPQ tadi lama konsultasi karena ini barang baru di lingkungan RMI. Jadi makanya kita sampaikan secara garis besarnya saja. Untuk lebih detailnya, mumpung ada pengurus RMI Jawa Tengah nanti akan sosialisasi soal Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama. Karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, nanti kami mohon waktunya sebentar untuk secara seksama mendengarkan paparan sosialisasi itu. Jadi sekali lagi tugas utama kita sebagaimana yang diamanatkan oleh PCNO, kita akan menguatkan lembaga RMI MBCNO di masing-masing kecamatan. Kemudian ini usulan Pak Murid, usulannya agar PCNO menginstruksikan kepada MBCNO untuk membentuk kepengurusan RMI MBCNO. Karena ini hanya 1 orang 2 orang. Atau mereka mau diberi keleluasaan untuk menunjuk sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, monggo. Tetapi yang jelas kami mengusulkan kepada PCNO untuk memerintahkan kepada MBCNO melengkapi kepengurusan RMI NU di tingkat MBC masing-masing. Kemudian usulan berikutnya tadi ada yang mengusulkan kalau TPQ dan Madin sudah didata, terus mau apa? Ya nanti kita dengarkan paparan sosialisasi dari soal Madin NU ini. Tadi ada yang mengusulkan supaya diberi syahadat. PCNO mengeluarkan syahadat bahwa Madin ini adalah Madin Nahdlatul Ulama. Secara resmi mendapat syahadat dari PCNO. Demikian pula yang TPQ. Kemudian usulan yang lain, kita akan adakan pertemuan secara rutin antara RMI NU cabang bahkan dengan RMI NU di masing-masing kecamatan, juga melalui grup WA. Tetapi katanya kalau hanya di grup WA kurang marem, karena itu rencana ada pertemuan rutin, apakah selapan sekali untuk ketemu secara langsung, juga mengupdate perkembangan progres apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan oleh masing-masing RMI. Mungkin itu dulu laporan dari Komisi RMI yang tadi sempat kami tampung, kami terima. Tapi sekali lagi kami berkomitmen untuk berkhidmat di NU melalui wadah RMI. Mudah-mudahan mendapatkan restu dari para masyayikh, para sepuh. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu jazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi
ajmain. Amma ba'du. Tengarsanipun para alim, para kiai, setuju ingkang tansah kula hormati. Rinanggung tengarsanipun sesepuh kula panjenengan setuju Simbah Kyai Nur Salim ingkang tansah kawula dereki, kawula cadhong-cadhong berkahipun Bapak-bapak Ketua Tanfidiyah PCNU Batang ingkang tansah kula mulyakaken, Bapak-bapak Tanfidiyah Suriah Batang ingkang tansah kula hormati, setuju jajaran kepengurusan wonten MWC ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah, awalan monggo kita sareng-sareng munjukaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring kanikmatan karahmatan soinayah dhateng kula panjenengan setuju katite wonten ing siang menika. Kula panjenengan sedaya waket nampi takdir ingkang sae pinaringan kegiatan waket makempal silaturahim ingkang saperlu ngrembak kesaenanipun agami lewat organisasi Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi Pak Kembalan kula panjenengan sedaya tansah pikantuk ridho lan rahmatipun Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi kaaturaken dhateng Nabi junjungan kula panjenengan sedaya ingkang tansah bantu sawakatipun wonten ing donya khatal akhirah minjak. Bapak-bapak kasepuhan, para Gus sedaya ingkang tansah kula hormati, sepisan kawula ngaturaken matur nuwun sanget kawula katimbalan wonten ing mriki kawula saha rencang-rencang kawula niki setunggal rombongan yai wonten Gus Zaki saking Blora, wonten Gus Fadlu, wonten Gus Miko, sak rombongan sedaya. Saya tos dalem namung ndherekaken beliau-beliau. Mboten beliau ingkang nderek kula. Kanten kawula mriki nggih nyupir-nyupir piyambak nyupir Gus Miko. Estu dalam ngaturaken matur nuwun dalem waket derek-derek silaturahim wonten ing mriki. Dalem mboten waket matur kata-kata wonten ing mriki, dalem namung prolog kemawon. Dalem saha rencang ingkang kajibah pinaringan amanah saking Mbah Rois Suriah, Mbah Betilah Sodaqoh. Wedal semanten dalem sowan dhateng beliau namung dipun paringi pesan namung kalih. Awalan kawula ngraosaken awrat sanget kok dadi nang RM iya. Abot ya. Awrat munggah kawula sak Jawa Tengah sisan. Sasampunipun dalem sowan dhateng beliau ngedahaken kawula sak rencang kedakit mawon wonten ing mriku. Dalem pun paringi amanah menika kalih. Nomor 1 tafaqquh fiddin, kaping kalipun madrasah diniyah sesuai kalian pun aturaken kalau wau Ketua RMI Bapak Miftah panci leres awit saking muktamar wonten ing Sulawesi yang semula madrasah diniyah dikelola oleh Ma'arif dipindahkan ke RMI. Pun pindahaken. Ananging menika dereng mlampah, kathah dereng mlampah sing mulai menggerakkan untuk melaksanakan amanah menika Jawa Tengah. Kanten dalem pun dawuh. Dados dalem sowan dhateng panjenengan sedaya sak mangke ingkang kawula aturaken dhateng panjenengan sedaya menika mboten rekonipun kula sak rencang ananging menika amanah. Setunggal amanah saking Ar-Rais PWNU Jawa Tengah, ugi amanah saking hasil muktamar ingkang wonten ing Sulawesi dan diperkuat muktamar wonten ing Jombang. Namun beliau menitik beratkan wonten ing dua perkara kados kala wau. Tafaqquh fiddin nomor 1 ping pindhone niku madrasah diniyah.
5 tahun rampung silaturahim mubeng-mubeng selesai. Pertama ini pun karena mau menggalak mikir ngoten niku. Sepele. Gus-guse wis pinter kabeh. Sasampunipun dalam rapataken kalian rencang-rencang sedaya kalian Gus-gus sedaya dipikir tambah abot. Tafaku fitin sing dikersaki kepiye? Apa napa kula ajeng sowan nanggon kiai sosialisasi tentang pendidikan mendidik santri yang lebih baik? Mboten mungkin, Pak. Kawula sepakat kalian rencang-rencang itu mboten kawula ingkang badhe mimpin pondok pesantren, mboten kula badhe mimpin madrasah diniyah, mboten, Pak. Kawula namung khodam para alim ulama, khodam pengasuh pondok pesantren, khodamipun para guru-guru madrasah diniyah. Menika kawula saha rencang-rencang. Dados menawi wonten simbah kiai ngersakaken napa monggo dalem pun timbali. Sauger dalem saged nglampahi insyaallah kawula sak rencang ikhlas derek khidmah. Yo sing dikarep sing dikersake dhateng Mbah Rais tafaqquh fiddin. Kelantan wekdal semanten yang namanya pondok pesantren mulai susut sampai pondok pesantren tidak ada. Wonten sing sampun kasarane ngomong ni gulung tikar ngoten. Ana pondok pesantren pun sewu ya sing kelas santrinipun. Pondok manapun kelas santrinipun hampir menyusut. Niki sautawis tahun menika ora dimindak kanthi wonten berkah corona. Gandeng ana corona, sekolahan rada mlebu, ada kathah pondok pesantren niku tambah siswanipun. Benten kalian tahun-tahun kula saderengipun. Sing pun hawatosaken dhateng Rais kawula memahami dawuh punika tafaqquh fiddin wonten mriki boten wonten ing kualitasipun. Karena dari hasil kualitas seluruh pondok pesantren wonten ing Jawa Tengah sampun sauntawis sae. Kundur yo dadi bocah sing alim tenan. Kundur nang dalem yo dadi ustaz kiai tenanan sampun alim. Tapi jumlah santri ingkang pun kersakaken Mbah Rais. Secara kuantitas pondok pesantren menika santrinipun sekedhik. Dipun gabung kalian Mbah Rais dawuhaken wonten ing madrasah diniyah, ternyata kawula sak rencang mempelajari hampir seluruh madrasah diniyah tidak mensupport terhadap pondok pesantren. Hampir menika, Pak. Nek rumiyin jaman kula panjenengan sedaya saderengipun ngaos niku ngaji ning dusun-dusun kan niku pun secara otomatis santri madrasah diniyah adalah kader-kader santri pondok pesantren. Sak menika sampun boten. King napa menika? Akhiripun dalem sore rencang rapat. Alhamdulillah dalem sore rencang wonten kados Gus Zaki saking Ndoro, Gus Fadlu menika saking Kaliwungu, wonten saking Gus Mif menika saking Pati Balikambang. Hampir setiap Rabu sonten dalam pepanggihan wonten ing Semarang bahas menika piye carane ben iso santri muda. Kesimpulan kawula nyun sewu menawi dalam lepat dalam namung mempelajari ingkang wonten ing lingkungan kawula kemawon. Madrasah-madrasah di lingkungan kami wonten ing Magelang niku hampir mayoritas ming kepengine do minterke bocah. Bocah dipinterke, dingalimke tenanan, sesuk nek melu musabaqah melu lomba menang. Niku wonten panjenengan kawula, Pak. Gandeng guru niku ming kepengine minterke bocah, akhiripun wonten dua hal yang tertinggal yang tidak ada pendidikannya di situ secara khusus. Setunggal pendidikan akhlak boten wonten. Rencang kau tak nek iku muni boten wonten ono Mas. Namun aku ono pelajaran akhlakul batin.
akhlakul banyak, wasoya ya ono, taklim ta'alim ono. Kula namung matur kuwi jenengane kitab-kitab sing pengetahuan tentang akhlak. Ora pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu tarbiyah. Akhlak bisa terbentuk kalau dengan uswah. Uswah sapa? Nek iso uswah kiyaine, uswah ustate, nek ora kangelan golek cerita-cerita dongeng-dongeng kisah-kisah Nabi. Jangan rumiyin santri madrasah diniyah apal kalian asma-asma Nabi sak menika sampun boten. Kadang-kadang kalau tangkap datang ustaz 25 Nabi, piyono sing dipredikat ulul azmi piyono piro. Ngoten niku sing diakui santri papat Mas. Lho kok papat lho? 5. Juk nek 5 sapa wae wah kuwi sing lali ya. Nek kali nami Nabi mau boten hafal, berarti para ustaz dan ustazah sekarang sama sekali tidak pernah cerita tentang Nabi. Kalau cerita Nabi pun boten saking pundi akhlak pada masuk. Akhirnya ya lulus madrasah ning tekan gone sebagai pengetahuan dan tidak diamalkan. Maghrib panjenengan melampah-melampah meruh mantan murid. Malah saya kerong nang rapatan rambut ini 9. Niki mboten pernah dievaluasi. Salajengipun kula matur mboten wonten pendidikan setunggal pendidikan akhlak menika mboten wonten. Kedua pendidikan ben bocah seneng kali ngaos mboten wonten, Pak. Akhiripun nek teng daerah kawula nek wis kelas 6 munggah kelas SMP ya wis kan. Kula Mas Tani lari SD kelas setunggal di kelas 6 tasih kualitas ini dadi ya juprak itu manut wae mana wis rada gedhe SMP awak. Kula kepinginipun ya Allah dalam sak rencang-rencang kepinginipun monggo madrasah diniyah kita didik yang betul agar bocah-bocah remen kalih ngaos mulai wis seneng karo ngaji bablas diarahi nang pondok-pondok pesantren ben menjadi kader guru ngaji di daerah masing-masing. Karena menawi boten wonten ingkang mondok sakuntawis mangke 25 tahun ke depan kita kehabisan guru ngaji, Pak. Kehabisan guru ngaji 25 tahun ke depan kelas ya. Akhiripun dalam rembag-rembag dalam rencang piye carane akhiripun dalam sak rencang-rencang sedaya alhamdulillah waget ngrembag damel setunggalipun buku ingkang setunggal pedoman madrasah diniyah Nahdlatul Ulama. Kami sepakat madrasah itu namanya nanti Madin NU, bukan Madin RMI, bukan, tapi langsung Madin Nahdlatul Ulama. Dalam kurikulum pun namini pedoman madrasah diniyah Nahdlatul Ulama niki pun dalam. Niki sedaya kurikulum menika pendetaken saking pondok pesantren kitab-kitab utuh ros sing jelas mu'alifin. Jelas mu'alifin. Kanten punapa bapak-bapak sedaya. Kiambak Nahdlatul Ulama kepingin di murid ya terkait kalian barokah lan manfaat kuwi nggunakake kitab sing jelas mu'alife sapa. Aja sembarangan ngajarke mangke kadang-kadang coba ngomongin kumpulan hadis pendek iki sing ngumpul iki ya sapa niki kan pun ajaraken wonten daerah kula kersanipun lari-lari sak mangke ngertos kalian pondok pesantren akhiripun budaya pondok pesantren mulai kita masukkan lewat madrasah diniyah pelajaran Arab pegon monggo wonten baca tulis Arab pegon wonten dalam rencang-rencang sedaya estu dalam boten badhe ngajari dumateng panjenengan sedaya boten dalam kepengin banget ayo madrasah diniyah
piye jalane madrasah tidak saged mensuplai terhadap pondok-pondok pesantren sing wonten Batang rumiyin wonten boten wonten, kita kembangkan lagi. Pondok pesantren hidup lagi. Kalau wong nek madrasah diniyah wonten ing Batang sampun kathah dan hidup semua dari siswa-siswa madrasah yang hidup ini kita teruskan, mereka kita bimbing untuk meneruskan ke pondok pesantren dan nanti menjadi kader-kader kita. Ini kok saya sangat Pak. Akhirnya pun dalam sarencang menika pindah malih damel buku pedoman madrasah diniyah. Kaping kali pun dalam berusaha untuk menyusun keranten wonten ing madrasah diniyah. Kula maturi tidak bisa maksimal memberi pendidikan aswaja ahli sunnah wal jamaah amaliyah, tidak bisa maksimal dalam berusaha untuk menyusun keranten madrasah diniyah ingkang kata-kataipun aswaja menika ahli sunnah wal jamaah hanya dengan amaliyah. Ya diwarai donga kunut. Ora nganggo donga Allahumma ba'id baini mboten. Allah akbar kabiro diwarai ngobat nang salat tapi menika amaliyah dereng sampai pada fikrah dan harokah pemahaman dereng. Akhiripun kata masyarakat kita yang dari Nahdlatul Ulama pindah wonten ing Jakarta nilalah digawean teng mriku bali tekan omah kathok cingkrang menang kono malah ngetokke iki pas bareng-bareng demo bisa dulu aku tekan Monas forum loh. Dan ini kira-kira fikiripun dari konten pemasukan nanti fikro. Ngerti ini yang mungkin itu mau punut karo tamu. Ada saking menika bapak-bapak setuju. Monggo pendidikan terutama pendidikan madrasah diniyah kita kelola dengan yang baik agar mereka bisa melanjutkan dari lari-lari ingkang solihah. Bapak-bapak sedaya ingkang tansah kula hormati, estu dalem mriki sareng kalian rencang-rencang dalem minangka ingkang pun sepuhaken wonten ing rencang-rencang dalem namung matur perolok dumateng panjenengan sedaya samangke wonten Puspadlu ingkang badhe nerasaken matur dumateng panjenengan sedaya. Kathah lepat khilaf kawula nyunaken pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuriah PCNU Kabupaten Batang Soho Studio jajaran pengurus Syuriah PCNU-nya ingkang kawula mulyakaken ingkang kawula hormati Ketua PCNU Kabupaten Batang Soho jajaranipun ingkang kawula hormati ingkang kawula mulyakaken Ketua RMI PCNU Kabupaten Batang Soho Studio hadirin wal hadirat, wabil khusus studio pengurus MWC NU Sel PCNU Kabupaten Batang, dan terkhusus kepada Ketua RMI PWNU Jawa Tengah Ki Haji Nurmahin Hudori, Soho Studio rencang-rencang pengurus RMI PWNU Jawa Tengah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang sore hari ini kami bersama rombongan atas kudrahi ridha Allah Subhanahu wa taala diperkenankan silaturahim muwajahatan bersama panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa meridhoi ikhtiar kita dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Bil iktifa wal ikhtisar, melengkapi yang sudah disampaikan oleh Ketua bahwa kami pengurus RMI PWNU Jawa Tengah mendapatkan dua amanah besar. Yang pertama adalah tafaqquh fiddin
yang kedua mengelola, mengkoordinir madrasah-madrasah diniyah yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Tafaqquh Fiddin memang menjadi khitoh garis perjuangan pondok-pondok pesantren dalam mengantarkan generasi yang mutafaqih, generasi yang sholih, alim dan amil. Terlebih dengan lahirnya undang-undang pesantren dan turunannya PMA 31 tentang penyelenggaraan pendirian dan penyelenggaraan PMA, saya ulangi, PMA 30 tentang pendirian dan penyelenggaraan, PMA 31 tentang pendidikan pesantren, dan PMA 32 tentang Ma'had Ali. Dan yang baru saja disahkan adalah peraturan presiden tentang fasilitasi tentang dana abadi pesantren. Satu sisi lahirnya undang-undang pesantren dan turunannya adalah anugerah karunia, tapi di sisi yang lain adalah ujian, tantangan dan keprihatinan bersama. Saya sendiri sebagai tim inti dalam penyusunan undang-undang dan turunannya, sebenarnya satu sisi memang itu menjadi harapan ke depan bagaimana pesantren, khususnya yang memang fokus Tafaqquh Fiddin, khusus mengaji, khusus mengkaji al-ulum asy-syar'iyyah dan al-ulumul adab, tetap eksis dalam tantangan dan dinamika zaman. Tetapi di sisi yang lain, bagian dari konsekuensi pemerintah memberikan rekognisi dan afirmasi dari undang-undang tersebut, maka fasilitasi menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dalam hal ini. Oleh karena dalam kesempatan ini kami mengajak untuk bersama RMI PJM Kabupaten Batang selalu memperhatikan dan mengontrol, mendampingi, memediasi pondok-pondok pesantren. Terlebih pondok-pondok pesantren kita yang memang fokus kepada Tafaqquh Fiddinnya untuk tetap istiqomah mengaji. Karena melalui undang-undang ini, pendidikan pesantren apakah melalui jalur formal, muadalah, pendidikan dunia formal maupun yang jenjang tinggi Ma'had Ali, atau pendidikan pesantren jalur non formal yang hanya mengaji, itu diakui semuanya. Sehingga dengan tetap mengaji istiqomah pun semuanya terekognisi utuh. Fasilitasi adalah sebuah konsekuensi dari pemerintah yang tidak perlu kita minta dan kita harap. Saya jarang sekali bersosialisasi menyampaikan tentang fasilitasi, tentang dana abadi. Karena kewajiban kita adalah bagaimana berikhtiar melahirkan mutafaqih fiddin dengan penguasaan al-ulumul adab dan al-ulum asy-syar'iyyah. Yang kedua, RMI PWNU Jawa Tengah untuk periode ini diminta untuk konsisten dan komitmen dalam mengelola, mengkoordinir, mengorganisir madrasah-madrasah diniyah yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Kita dari RMI PWNU Jawa Tengah sudah turba dari kabupaten ke kabupaten, dari kota ke kota, mungkin sudah lebih dari 12. Kita berkeliling, sekalipun masih dalam keadaan pandemi, mohon doa dari panjenengan semua, kita semua diberi sehat lahir dan batin, hanya semata-mata khidmah menjalankan amanah karena tidak ada yang membiayai.
semuanya berjalan alhamdulillah dengan kekuatan kepala suku Gus Mahin, semuanya berjalan dengan baik. Oleh karena di kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertama historis kenapa RMI yang sejatinya sudah sangat-sangat sibuk dan sudah sangat-sangat berat dalam mengkoordinir pesantren saja belum bisa dikatakan maksimal dengan segala ragam dan dinamika pondok pesantren, tetapi juga melalui Muktamar Makassar Sulawesi dan dikuatkan dalam Muktamar Jombang Jawa Timur, kita mendapatkan dua amanah mengelola pondok pesantren dan pendidikan keagamaan jalur non formal. Di dalamnya adalah madrasah diniyah. Panjenengan semua tentu di akhir periode Simbah Ki Haji Ubaidillah Sodaqoh yang saat ini beliau adalah Rais Syuriah PWNU untuk periode kedua, yang saat itu Ketua Tanfidiyah PWNU masih Bapak Dr. Ki Haji Abu Hafsin. Hiruk pikuk rame-rame isu full day school saat itu menggerakkan semua elemen NU untuk turun ke jalan, termasuk Rais Syuriah melakukan demonstrasi di Simpang 5. Dalam tuntutannya adalah menolak adanya full day school. Lalu singkat cerita, selesai rame-rame itu, kita waktu itu saya hadir, ada Ketua Tanfidiyah, ada Rais Syuriah, ada beberapa pengurus mustasyar. Selesai rame-rame itu kita kumpul membicarakan tentang madrasah diniyah ini kedepannya bagaimana. Sukses mengantarkan gagalnya full day school itu menjadi catatan dan evaluasi bersama. Sejatinya Madin itu yang mengelola siapa? Di situ ada Ketua Ma'arif juga. Lalu pertama kali yang diminta memberikan respon, karena waktu itu madrasah diniyah masih di bawah pengelolaan Ma'arif. Almarhum yang sekarang, beliau yang dulunya sebagai Ketua lembaga Ma'arif PWNU, sekarang baru saja almarhum, sudah meninggal. Beliau menyampaikan begini, saya sebenarnya juga tidak tahu Madin ini yang mengelola siapa. Tetapi memang di divisi Ma'arif PWNU, bahkan diturunkan sampai ke Ma'arif PCNU, ada divisi Madin. Ada divisi yang memang fokus mengelola Madin. Namun terus terang, sebenarnya kita mengkoordinir mengelola Madin itu karena kasihan Madin tidak punya orang tua. Madin tidak memiliki orang tua. Oleh karena kita ambil pengelolaannya, sehingga kita tentukan divisinya. Kemudian setelah itu dibukalah hasil muktamar yang memang sebelumnya kita sudah mewacanakan dan sering mendiskusikan supaya momentum saat rame-rame full day school itu mengembalikan Madin kepada tanggung jawab induknya, yaitu RMI. Maka di forum itu diputuskan bahwa pengelolaan Madin dikembalikan kepada RMI. Dan akhirnya di sela jeda akhir 1 bulan mungkin, di akhir periode beliau, Bapak Dr. Ki Haji Abu Hafsin dan Rais Syuriah yang pertama, Bapak Ki Haji Ubaidillah Sodaqoh, kami usul untuk berkirim surat
sebagai awal sosialisasi sekaligus mengembalikan tupoksi tanggung jawab amanah masing-masing ke PJNU se-Jawa Tengah. Surat tersebut diedarkan ke seluruh PJNU yang isinya menyampaikan tentang Madin dikelola oleh RMI. Mohon kepada seluruh PJNU se-Jawa Tengah untuk memfasilitasi pertemuan antara pengurus Ma'arif dan pengurus Madin. Di jajaran internal struktural NU di wilayah itu sudah selesai. Bahkan dengan pengurus yang baru sekarang kita juga sudah selesai duduk bersama dengan pengurus Ma'arif. Namun masih ada beberapa komunikasi yang kita upayakan untuk bisa kondusif di lapangan, yaitu komunikasi dengan beberapa forum yang mengelola dan mengkoordinir madrasah-madrasah diniyah sebelum dikelola oleh RMI. Alhamdulillah komunikasi kita berjalan baik di beberapa kabupaten kota. Kemarin sore di Purworejo, seluruh madrasah diniyah yang semula berafiliasi kepada FKDT, karena ketepatan ketua FKDT-nya adalah sekretaris PJNU Purworejo, menyatakan siap kembali kepada rumah besar ke NU, kembali kepada madrasah diniyah NU yang dikelola oleh RMI. Harapannya di PJNU Batang juga demikian. Mudah-mudahan dapat difasilitasi oleh PJNU sehingga pengelolaan Madin ini bisa lebih memberikan manfaat dan maslahat. Selanjutnya, Bapak sekalian, bahwa madrasah diniyah NU ini tidak ada niatan lain semata-mata berdasar pada kepatuhan hasil muktamar. Dan tadi disampaikan juga semata-mata karena melanjutkan apa yang sudah diamanahkan kepada kami dari Rois Syuriah. Ada dasar kuat dalam pengelolaan Madin ini. Beberapa ketentuan dasarnya sudah disebutkan dalam pedoman Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama. Di dalam pedoman Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama di situ dijelaskan tentang bagaimana manajemen pengelolaannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana kemudian bentuk atau ciri atau label berkaitan dengan seluruh kebutuhan administrasi di Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama. Untuk menyinggung sedikit tentang kurikulum, bahwa kurikulum di Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama ini berdasarkan akomodasi informasi dari ketua-ketua, kepala-kepala madrasah diniyah yang ada di lingkungan NU, khususnya yang ada di jalur Pantura. Kita mendapatkan masukan-masukan dari kepala-kepala Madin, juga masukan-masukan dari ketua-ketua RMI se-Jawa Tengah, sehingga terumuslah kurikulum itu berdasarkan kajian-kajian kitab kuning. Kita punya harapan besar bahwa Madin-Madin NU ini menjadi input untuk pondok-pondok pesantren. Madin-Madin NU menjadi harapan memulai pengenalan, pemahaman kajian kitab kuning yang ada di kampung-kampung. Sehingga disitulah kita mendorong anak-anak senang mengaji. Ketika anak-anak terdorong senang mengaji, maka harapannya anak-anak ini bisa meneruskan mengaji di pondok pesantren. Karena antara Madin NU, pondok pesantren NU ini punya
hubungan yang sangat kuat. Eksistensi NU ada pada eksistensi pondok pesantren. Eksistensi pondok pesantren bergantung pada eksistensi madrasah-madrasah diniyah. Mutu kualitas dari struktur di Nahdlatul Ulama dalam penguasaan al-ulum as-syar'iyyah, al-ulumul adab, dalam pencitraan, dalam penguasaan, dalam penguatan ruh an-nahdiyahnya, ini juga sangat kuat bergantung pada pondok-pondok pesantren. Demikian juga mutu kualitas pondok-pondok pesantren sangat kuat hubungannya dengan mutu-mutu pondok-pondok madrasah-madrasah diniyah yang ada di kampung-kampung. Oleh karena harapan besar ini mendorong kami bagaimana kemudian kurikulum-kurikulum madrasah-madrasah diniyah ini dikembalikan kepada kurikulum-kurikulum sesepuh-sesepuh kita dengan berbasis kitab kuning. Apa perbedaan yang mendasar di madrasah diniyah Nahdlatul Ulama? Perbedaan yang sangat mendasar adalah di dalam kurikulum madrasah diniyah Nahdlatul Ulama ada mapel aswaja an-nahdiyah. Tentu kita sudah banyak mendapatkan buku-buku atau informasi tentang mapel ke-NU-an. Di dalam mapel ke-NU-an lebih banyak menjelaskan tentang sejarah-sejarah ke-NU-an. Dan tentu ini sangat penting untuk generasi-generasi kita. Tetapi dengan tantangan dan dinamika zaman, kami ingin menyempurnakan buku-buku ke-NU-an yang sudah beredar dengan membuat pola yang berbeda. Tadi sudah disinggung bahwa buku mapel aswaja an-nahdiyah di dalamnya ada amaliyah, ada fikrah, dan ada harokah. Guru yang mengajar mapel aswaja an-nahdiyah diharapkan dia bisa menyampaikan tentang narasi, tentang gambaran dari amaliyah. Di antaranya seperti berjabat tangan atau musyafahah setelah sholat. Dengan pemahaman mendasar gambaran bagaimana anak didik kita di tingkat ibtidaiyah atau ula ini bisa memahami tradisi yang menjadi tradisi generasi-generasi sebelumnya. Lalu bagaimana kemudian kita sampaikan tentang materi dengan tambahan sedikit dalil yang bisa meyakinkan terhadap amaliyah tersebut. Disinilah kemudian harokah. Kita ajak anak-anak untuk praktik, kita ajak anak-anak kemudian bisa mengenali lebih dalam tentang tradisinya. Di dalam pembahasan ke-NU-an, kita juga mengajarkan tentang mulai dari pengenalan tentang NU, pengenalan tentang struktur NU, dan pengenalan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ke-NU-an. Di dalam praktik amaliyahnya, di dalam praktik harokahnya, kita ajak anak-anak bisa mengetahui gedung MWC umpamanya. Kita ajak anak-anak berziarah kepada muassisnya, sehingga diharapkan anak-anak NU secara biologis juga menjadi anak-anak NU secara ideologis. Ini bisa dikata sebagai doktrin awal untuk anak-anak kita di kemudian hari, diharapkan bisa benar-benar menjadi anak-anak yang mengantarkan kepada generasi keemasan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama memiliki jenjang sebagaimana jenjang yang lazim di daerah kita masing-masing. Ada yang ula 6 tahun, juga ada yang ulanya 4 tahun. Ada yang wusta atau sanawiyahnya itu 3 tahun, ada yang 2 tahun. Ada yang ulia atau aliyahnya 3 tahun, ada juga yang 2 tahun. Di dalam kurikulum ini semuanya kita akomodir. Mengenai kurikulum tentu semuanya tidak lepas dari latar belakang muassis atau pendiri atau kepala madrasahnya. Saya kira ini bagian dari sunnatullah.
dinamika, bagian dari hasanah keilmuan, kekayaan kita, tidak menjadi bagian dari yang harus disamakan. Bisa jadi satu madin ini pegangan fikihnya berbeda dengan madin yang lain. Satu madin mungkin pelajaran tauhidnya berbeda dengan madin yang lain. Saya kira ini bukan hal yang mendasar. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita membangun semua ilmu berdasarkan sanad keilmuan yang jelas. Al-ilmu dinun fa'udhuru amman ta'khuduna dinakum. Saya kira itu poin-poin yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kesempatan silaturahim, sosialisasi tentang Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama, dengan harapan sepulang dari silaturahim ini mudah-mudahan RMI PCNU Kabupaten Batang yang difasilitasi, yang didampingi oleh PCNU Kabupaten Batang dapat memulai gerakan Madin NU, gerakan mengembalikan madrasah-madrasah diniyah yang berafiliasi kepada NU menjadi madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Jika ada pertanyaan atau informasi atau mungkin masukan-masukan bagi kami sangat menunggu. Kurang dan lebih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya saya menyampaikan bahwa pertemuan ini luar biasa, sungguh sangat strategis. 3 lembaga tadi sudah menyampaikan, sudah berdiskusi, hasil diskusinya sudah disampaikan lewat pleno, sudah sama-sama kita dengar. Yang penting Pak Munir, masing-masing pelapor tadi nanti menyampaikan laporannya kepada pengurus cabang, baik lewat surat maupun lewat WA, dan kemudian pengurus cabang Pak Munir bersama saya nanti berkewajiban untuk nge-share ke semua semua yang terlibat, sehingga nanti akan tercatat dan teringat gitu. Ya. Yang kedua, setelah sama-sama kita pleno, kemudian kita mendengarkan penjelasan tentang madinu, ya, yang ternyata bagian dari RNI yang sedang kita garap. Ini sungguh luar biasa. Yunberso. Tadi Pak Yai juga menyampaikan terkait keberadaan madrasah diniyah selama ini yang sudah terakomodir di FKHT seperti itu. Saya akan kilas balik sebentar bahwa di lapangan, di daerah termasuk di Batang, insya Allah semuanya Jawa Tengah sama, ada Taman Pendidikan Al-Quran yang disebut dengan TPQ, yang diwadahi melalui Badan Koordinasi TPQ, Banko TPQ. Dulu ketuanya saya, Pak Batang. Ya. Kemudian ada Madrasah Diniyah yang dulu sebelum FKDT itu namanya FKMD, sampai lupa saya namanya. Dulu namanya FKMD, kemudian berubah menjadi FKDT. Sayup-sayup saya mendengar bahwa, ya sayup-sayup saya mendengar Kementerian Agama ini lebih, mohon maaf kalau saya salah matur, lebih mengayomi FKMD kemudian FKDT daripada TPQ seperti itu. Kalau saya salah matur, saya mohon maaf. Karena apa? Nampaknya lembaga madrasah diniyah itu lebih struktural melalui kementeriannya. Jadi dari kementerian sampai ke kantor kabupaten itu seksi yang menangani madrasah diniyah itu ada, tapi yang menangani TPQ tidak ada. Di Kementerian Agama yang saya putri, yang di Kementerian Agama. Nah, ini kita berbicara
lembaga FKDT TPQ dengan Kementerian Agama. Itu hubungannya antara lembaga-lembaga yang ada dengan pemerintah. Nah, hari ini kita berbicara Madrasah Diniyah NU dan TPQ NU. Hanya Yai tadi lebih fokus kepada Madrasah Diniyahnya kan gitu. Ya, Madrasah Diniyah kampung. Ya. Karena Madrasah Diniyah yang terakomodir di FKDT pun juga sore, ya. Nah, kecuali yang Madrasah Diniyah PDF, Pendidikan Diniyah Formal. Jadi maka itu kan ini biar lebih paham tadi ya. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, maksudnya ada yang ingin saya tanyakan ya. Tadi di awal sebelum panjenengan rawuh itu sudah kami sampaikan. Jadi TPQ yang tergabung dalam Badan Koordinasi TPQ itu hampir 100%, hampir ya, kan belum semua. Ya sebut saja lah 95% NU, tapi ada yang bukan NU kan gitu ya. Itu yang TPQ. Saya tanya kepada Insan Madin tadi, Mas Fauzi juga menyampaikan yang Madrasah Diniyah juga 1-2 ada kan gitu ya. Itu artinya mayoritas Madrasah Diniyah dan TPQ itu NU. Pertanyaan saya, kalau tadi Pak Yai mendiko bahwa di mana tadi? Yang kebetulan ketua FKDT-nya itu sekretaris NU di Purworejo. Itu kan kebetulan. Jadi urusannya menjadi lebih enak begitu. Nah, yang lain ini barangkali ada contoh bagaimana ini mengelola suasana hati, mengelola suasana hati, karena di FKDT itu kan di sana kan di FKDT itu nuansanya sama dengan di TPQ. Pada saat-saat tertentu kan terjadi musababah dana aspirasi, musababah. Maksud saya seperti itu, mengelola suasana hati dari teman-teman yang sudah berkhidmat di Madrasah Diniyah, kemudian dengan kata lain kan kita ajak pulang ya, kita ajak pulang rumah gitu ya, ya. Ini cara berkomunikasinya seperti apa, barangkali ada contoh. Itu saja, barangkali mudah-mudahan pertanyaan saya bisa teman-teman juga bisa setuju gitu ya, karena pelaksana di lapangan kan nanti kan teman-teman ini kan baik. Oke, terus pertama kami perlu sampaikan, ketepatan saya ini regulator di pusat, di Kementerian Pusat. Saya regulator di Undang-Undang Pesantren PMK 30, 31, 32, Perpres. Juga sekarang saya lagi menyiapkan regulasi tentang PMK Madrasah Diniyah yang dulu ada takmiliyahnya. Nanti insya Allah mungkin tidak ada takmiliyahnya. Saya memang tidak sepakat dengan istilah takmiliyah suplemen, agama atau suplemen. Agama bukan pelengkap. Agama itu adalah ruh. Oleh karena perlu kami luruskan bahwa di pendidikan keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama itu ada pendidikan keagamaan Islam yang formal, ada yang non formal. Saya bicara pendidikan keagamaan Islam karena ini berbeda dengan pendidikan pesantren. Pendidikan keagamaan Islam di Kementerian Agama jalur formal itu ada mulai dari RA, Rodotul Atfal, MI, MTS, MA sampai perguruan tinggi formal. Kemudian ada pendidikan keagamaan Islam jalur yang non formal. Di dalamnya ada TPQ, ada Madin, bahkan ada perguruan tingginya semestinya, tapi tidak terlaku.
tidak banyak yang memanfaatkan regulasi ini. Nah, untuk TPQ Madin itu masih dalam satu regulasi yang ke depan dalam jangka waktu dekat ini akan dipisahkan. Karena dengan lahirnya undang-undang pesantren, maka pesantren tidak lagi masuk dalam regulasi pendidikan keagamaan Islam, tetapi sudah punya wadah sendiri. Bahkan ketika kita berbicara secara umum, pendidikan di Indonesia ini ada dua cantelan payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Sisdiknas dan yang kedua adalah Undang-Undang Pesantren. Maka pesantren sudah merdeka, sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan Sisdiknas. Namun beberapa waktu yang lalu kami terlibat juga berdebat dan diskusi karena akan ada Undang-Undang Omnibus Law tentang pendidikan yang menggabungkan seluruh regulasi pendidikan dalam satu paket undang-undang. Ini masih dalam pembahasan usulan di pusat di PRRI. Berkaitan dengan madrasah diniyah, yang saya maksud adalah madrasah diniyah yang dikelola sebagaimana tadi disebutkan, yang selama ini dikelola ada Ma'arif, ada juga FKDT. Memang di Jawa Tengah ini yang saya ketahui setelah beberapa kali mengikuti kegiatan silaturahim turba semacam ini, ada yang turbanya langsung kita bertatap muka dengan seluruh kepala madin se-kabupaten, ada yang utusan kepala madin dari masing-masing kecamatan se-kabupaten. Jadi langsung dengan kepala madinnya. Memang sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa sejatinya di RMI PBNU Jawa Tengah untuk pengelola atau koordinator atau divisi yang khusus membidangi madin itu adalah yang diamati oleh Rois, Ketua FKDT Jawa Tengah, Pak Nur Sahid. Saya ini adalah wakil ketua pengurus harian, saya wakil dari beliau Gus Wahid. Hanya saja waktu demi waktu progres yang diminta tidak ada perkembangan. Saya paham tadi bagaimana mengelola manajemen hati, bagaimana mengelola gejolak hati, paham ya. Oleh karena kita berkali-kali ditegur, diingatkan oleh Ketua Tanfidiyah Pak Kiai Muzamil, juga ditanya oleh Rois Surya Pak Mbah Kiai Ubed, itu progresnya bagaimana Madin? Kok nggak rampung-rampung? Gak jelas kata saya. Itu jenengan yang menentukan divisi madinnya, langsung saja diundang. Kita nggak tahu dapat amanat langsung sebut nama. Kan mode struktur begitu di NU. Jadi tiba-tiba dapat amanat, dapat surat SK. Nah, perjalanan waktu kemudian kita coba komunikasi demi komunikasi dengan beliau, namun pada akhirnya juga tidak ada hasil. Kita silaturahim kepada Rois, akhirnya pengurus harian memutuskan dalam hal tahapan-tahapan pengelolaan madin itu diambil alih oleh pengurus harian. Akhirnya pengurus harian yang total dengan melibatkan beberapa pengurus yang lain dalam proses tahapan-tahapan bahkan sosialisasi ke seluruh cabang se-Jawa Tengah. Nah, di sini kami perlu sampaikan bahwa bagaimana rasa beratnya hati untuk meninggalkan rumah yang mungkin beberapa tahun sudah banyak memberikan macam-macam. Tiba-tiba kok suruh masuk ke rumah baru yang gak jelas. Saya kira kembali kepada kesadaran kita berjamaah.
kesadaran berjamaah saya sampaikan kepada Pak Nur Syahid. Pak Nur Syahid tidak bisa berbuat apa-apa kalau saya bicara. Kesadaran berjamaah ini menjadi panggilan hati. Sejatinya tidak ada masalah apa-apa. Jadi RMI dengan apa itu tidak ada masalah apa. Kita enjoy saja. Sehingga ketika di beberapa kabupaten kota ada isu begini, siapa yang mau mengambil alih lahan orang, kita nggak punya sawah dan kita nggak mau mengambil sawah. Kita berjalan sesuai koridor, berjalan dengan aturan organisasi, berjalan dengan panggilan hati, tidak ada biaya sedikit pun. Kita hanya berjalan berharap mendapatkan berkah, asal dari khidmat kepada ilmu. Di beberapa kabupaten kota, contoh Tegal ya. Di Tegal itu sudah semuanya sejumlah berapa? Timnya mana? Saya nggak begitu hafal. Ada 300-an lebih. Dulunya di Afghanistan. Kembali kepada NU. Dan bahkan karena dari awal besok ini sudah semester menggunakan tes Mapel Aswaja Anandiyah. Kita akan mengirimkan ke sana untuk Mapel Aswaja Anandiyah. Tentu di sini mohon maaf tahapan-tahapan komunikasi dari hati ke hati ini kita bangun. Karena pada prinsipnya kita tidak mau merebut juga tidak memaksa. Jadi tidak ada paksaan. Saya sering menyampaikan dari awal tidak ada paksaan untuk masuk ke RMI. Tidak ada harus, itu tidak ada. Monggo kesadaran bersama. Kalau kemudian muncul di lapangan ada isu-isu yang tidak baik, ya siapa yang menggelindingkan itu? Kita tidak pernah berbicara hal-hal yang bersifat sensitif. Kita lebih kepada menyampaikan satu sosialisasi muktamar, kedua menyampaikan tanggung jawab amanah kami dari Rois Syukur. Dan yang ketiga adalah kita ingin madrasah diniyah ini menjadi kader awal penguatan faham Aswaja Anandiyah. Madin-madin ini menjadi kekuatan besar pondok-pondok pesantren. Madin-madin ini menjadi awal anak-anak kita mengenal yang namanya aqidatul awam, mendapatkan sumber ilmu dari sumber yang tepat, tidak lagi menggunakan modul, tapi menggunakan kitab-kitab yang menjadi kajian ulama-ulama terdahulu. Disinilah kita ingin mendorong anak-anak senang mengaji, anak-anak senang terdorong untuk mondok. Kalau tidak dari kita sebagai orang NU yang paling bawah di Madin berjuang, siapa? Tidak ada. Hanya kesadaran panggilan hati berharap asal berkah dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Haji Wahab Hasbuqah, Hadratus Syekh Haji Bisri Samsuri. Hanya itu. Tidak ada orientasi dan motivasi yang lain. Obsesi kita hanya sederhana, dapat diakui sebagai santri Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Hanya itu. Sehingga saya dengan siapapun tidak punya beban. Termasuk ketepatan karena saya yang diminta oleh ketua untuk mendampingi Madin, sehingga saya yang banyak intens berkomunikasi dengan Pak Nur Syahid. Beliau ketemu saya biasa-biasa aja, karena memang kita tidak punya beban, tidak ada masalah. Saya bilang, monggo jalan yang baik, diatur yang baik, dikelola yang baik, karena tidak ada la ikraha fi dukhuli Madin. Tidak ada. Jadi semuanya berjalan alami saja. Kalau memang ada di antara panjenengan atau panjenengan mengelola atau panjenengan sebagai ketua FKDT, silahkan hatinya ditata dulu supaya lahir dan batin sebagai santri Hasyim Asy'ari. Jadi panjenengan nggak usah ragu, ya. Jak majalibu ila ma la yalibu. Kalau jenengan ragu maka fa akhir da'wahum tidak la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Ini ada tanggapan dari kader NU yang kebetulan juga ikut pengurus FKDT. Mereka ini bisa menjadi gambaran. Saya sedikit menanggapi ataupun menyampaikan informasi lah. Jadi kalau posisi madrasah diniyah di Batang ini terkait dengan RMI aman, karena hampir
100% pengurus FKDT Kabupaten itu NU semua. Karena saya termasuk wakil ketua satu bidang kurikulum. Dan isinya juga sudah kita sampaikan, kurikulum di situ juga ada materi ke-NU-an. Cuma memang ini tadi saya sampaikan juga, kita butuh buku ke-NU-an yang untuk Madin. Sementara kan belum ada. Nah, kami ambilnya di toko Unggul Cepiring yang sudah ada materi ke-NU-an. Jadi tidak usah khawatir kalau Jumatan terkait dengan Madin. Pengurusnya semua NU semua. Dulu ada satu pengurus Muhammadiyah itu ya bosan dengan senangnya keluar. Nah, kemudian yang kedua, pengurus kecamatan FKDT, ketua semuanya NU semua, kita buat NU semua. Memang sengaja kita buat NU semua, jadi tidak ada di Muslim atau tetangga kita yang masuk dalam lingkaran FKDT. Ya, meskipun memang ada beberapa madin yang Muhammadiyah, tapi kurikulumnya yang mengikuti kita, termasuk ini kurikulum yang terbaru dari FKDT Jawa Tengah kan sudah menggunakan Arabic-Gon. Ini kan sudah menggunakan Arabic-Gon. Jadi posisinya di sini kalau masalah madin insya Allah aman lah. Ketika nanti kok RMI butuh mengundang madin dan lain sebagainya, silakan komunikasi dengan kami siap memfasilitasi. Malah saya tertarik tadi yang disampaikan ini sebenarnya materi ini tidak disampaikan di sini menurut saya, justru disampaikan di ranah kepala madrasah diniyah se-Kabupaten Batang yang NU. Nah, ini monggo nanti RMI bisa agendakan kapan waktunya, karena jumlah madin di Kabupaten Batang itu ada 522. Nanti kalau pertemuan ya minimal kalau pengen jadi hirohnya kepala madin itu kembali ke NU, ya adakan pertemuan seperti ini, dibagi waktunya kapan mau diatur oleh RMI. FKDT siap untuk hanya memfasilitasi ngundang, artinya ngundang lah. Masalah-masalah dan sebagainya ya monggo RMI cari notis sendiri kan. Karena kami di FKDT tidak ada suplai dana dari pemerintah atau belum itu. Kemudian terkait dengan kurikulum saya tertarik, ini monggo segera diadakan saja kalau ini memang program, terutama materi yang ke-NU-an, supaya bisa segera kami distribusikan ke madrasah diniyah se-Kabupaten Batang. Itu ya, jadi kondisi madin yang ada di Kabupaten Batang, insya Allah termasuk logonya. Ini tadi logo di Batang itu rata-rata ya sudah, meskipun ada tulisan tadi ya logonya sudah RMI. Jadi kalau yang formal kan Ma'arif, yang madin ya logonya RMI, Madrasah Diniyah Mambalimah Ketanggan, ya logonya RMI, otomatis bahwa madin ini adalah milik NU. Cuma harus ada pemahaman, artinya di mana posisi FKDT dan posisi RMI. Jadi posisinya itu sama-sama akan bisa berkolaborasi. Artinya kalau RMI itu adalah yang memiliki lembaga tersebut, yang memiliki lembaganya adalah RMI Madinah NU. Kemudian FKDT itu hanya sebatas komunikasi, forum komunikasi saja, bukan yang memiliki madin. Karena apa? Kalau tidak ada komunikasi di tingkatan atas, maka kita ketika masuk ke kontren, ke Kemenang itu agak kesulitan. Maka FKDT ini bukan yang memiliki lembaganya, tetapi hanya sebatas forum komunikasi. Ini yang perlu diperjelas supaya tidak salah paham terkait dengan adanya FKDT dan RMI. Sama ketika pendidikan formal itu ada lembaga pendidikan ma'arif. Di sisi lain masuk ke Kemenang ada yang namanya KKMI, KKMTS, itu jalinan komunikasi antara lembaga dengan kementerian. Nah, di Madin juga ada sama seperti itu. Jadi sekali lagi posisi Madin, karena saya kebetulan menangani Madin di Kabupaten Batang, ya tetap 100% yang NU milik NU, karena logonya sudah kita ilustrasikan untuk RMI. Itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih. Sabar Gus kita ini. Sehingga menurut saya penting apa yang diusulkan teman-teman, bahwa biar pemahamannya itu clear sampai ke kepala madin, itu memang ada forum khusus yang di situ ada para kepala madin atau perwakilan, kalau misal terlalu banyak per kecamatan berapa nanti, kemudian di situ saya kira bisa lebih detail dan insya Allah lebih mudah ini Mbak Agus. Oke. Yang diniyah, takmiyah ada FKDT, yang TPT ada Bandu TPT. Karena saya juga biasa mengisi di Jawa Tengah. Bahkan sekarang
Ada KKG, kelompok kerja guru diniyah takmiliyah, ada kelompok kerja kepala diniyah takmiliyah. Dan salah satu pengurusnya di jajaran harian adalah dari RMI juga. Oleh karena di sini perlu ada komunikasi antara RMI dengan FKD Timur. Tetapi pada prinsipnya bahwa RMI tidak memiliki lembaga-lembaga madrasah diniyah. RMI sama sebagaimana dengan pesantren-pesantren sebagai koordinator saja. Tidak memiliki, mohon maaf. Karena yang memiliki itu adalah masing-masing pengelolanya. Latar belakang status kepemilikan tanah itu seperti apa, kemudian latar belakang biasanya seperti apa. Kita hanya sebagai koordinator. Lebih-lebih posisi RMI PBNU Jawa Tengah adalah sebagai jalur koordinatif saja. Hanya koordinator, hanya mengkoordinir kebijakan yang ada di pusat dari wilayah kemudian disampaikan ke kabupaten kota. Nah, eksekutornya sesungguhnya adalah di cabang. Bagaimana kemudian PCNU, RMI PCNU dan lembaga yang lain bisa memfasilitasi, memediasi terlaksananya, terimplementasinya semua program-program ini. Ini yang terpenting. Sehingga kembali lagi bahwa monggo, karena nanti kepentingan data, kepentingan yang lain, saya kira ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita berorganisasi, kita berjamiyah. Kalau di Kementerian Agama Jawa Tengah semuanya sudah clear terkait dengan kelembagaan Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama. Kita sudah sampaikan kepada Kak Kanwil, kita sudah sampaikan kepada Kasihnya. Bahkan di pusat dengan Kasubdit Madrasah Diniyah Takmiliyah Pak Irhas, kita juga sudah komunikasi tentang bagaimana pentingnya penguatan madrasah diniyah. Jadi pasca lahirnya undang-undang pesantren, saya secara pribadi ingin mengawal bagaimana Madin ini juga menjadi kekuatan yang bagus, kekuatan yang hebat, dapat mendorong input-input bermutu yang mengisi di pondok-pondok pesantren. Bagaimana kemudian mutakharijin pondok pesantren ini bisa berdakwah, bisa berkhidmah, bisa mengabdi, menyampaikan ilmu-ilmu yang didapat dari pesantren ke madrasah-madrasah diniyah. Kita penting berkolaborasi, kita penting mengharmonikan semua perbedaan menjadi satu kekuatan untuk khidmah di Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kiai, Bapak-Bapak semuanya. Sepertinya waktunya sudah tidak bisa kita tawar karena memang acara ini gabungan sehingga banyak sekali yang sudah dibahas dan cukup melelahkan. Tetapi arahan yang terakhir dari RMI menjadi masukan kita, awalan kita untuk mensolidkan Madin NU di bawah RMI. Untuk acara pleno sekaligus diakhiri pengarahan dari RMI PBNU Jawa Tengah, dan yang paling akhir adalah doa yang akan dipimpin oleh Pak Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'udi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma yassir umurana umurad dunya wa dinil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.